Perkenalkan, nama saya Clara Tiasratri dengan NIM akhir 014 dari Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai deteksi beberapa jenis telur, yaitu telur ayam modern, telur ayam kampung, dan telur ayam Arab, dengan menggunakan YOLO versi 8 dan RoboFlow untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan citra biomedis yang diampu oleh Dr. Sugianto Sulistiono. Namun, sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu mengenai apa itu YOLO V8 dan RoboFlow. YOLO atau You Only Look Once merupakan metode pengenalan objek secara real-time yang berbasis CNN atau Current Neural Network. Cara kerja YOLO ini cukup sederhana, di mana menerapkan neural network pada sebuah gambar dengan membagi gambar tersebut menjadi beberapa grid dan kemudian memprediksi bounding box serta probabilitas pada masing-masing grid. Berikut ini merupakan contoh bounding box pada kelas dog, bicycle, dan truck. Nah, selain untuk deteksi, YOLO ini juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk klasifikasi serta segmentasi pada objek. Nah, hingga saat ini YOLO V8 ini merupakan versi terbaru dari YOLO yang dirilis pada tanggal 10 Januari 2023 ini, dan keunggulannya dari pendahulunya adalah yang pertama, memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya dari mulai versi yang pertama hingga yang ke-7. Lalu yang kedua ini mendukung deteksi objek, segmentasi instance, dan klasifikasi gambar. Kemudian yang ketiga ini adalah deteksi dan pelatihannya itu lebih cepat dibandingkan dengan model lainnya. Nah, dalam upaya deteksi berbagai jenis telur ini, saya memanfaatkan RoboFlow sebagai platform yang berkaitan erat dengan dataset yang saya miliki. Nah, beberapa fitur RoboFlow yang saya manfaatkan untuk deteksi objek telur ini antara lain yang pertama, anotasi objek dengan menggunakan bounding box seperti pada gambar berikut. Nah, untuk yang kedua adalah processing pada data, misalnya melakukan resize 64x64 atau grayscale, kemudian melakukan augmentasi konvensional, yaitu untuk menambahkan dataset pelatihan dengan cara flip, rotate, dan lain sebagainya. Nah, sebelum untuk melakukan tahapan analisis, saya akan mendemokkan bagaimana mendeteksi jenis telur dengan menggunakan YOLO V8 dengan platform RoboFlow. Untuk mendeteksi 3 jenis telur menggunakan YOLO versi 8, pertama-tama kita akan melakukan akuisisi data secara mandiri dari objek yang akan dideteksi, yaitu telur yang berjenis horn, telur kampung, dan telur Arab, di mana dilakukan variasi jarak dan angle dari pengambilan gambar ini. Nah, di mana untuk yang soal yang pertama ini dilakukan pengambilan gambar untuk masing-masing jenis telurnya, yaitu berjumlah 20. Jadi 20 telur ayam horn, 20 telur ayam Arab, dan 20 telur ayam kampung. Nah, sedangkan untuk soal yang kedua ini dilakukan pengambilan gambar untuk langsung ketiga jenis telurnya secara langsung dengan jumlah total dari datasetnya adalah 30 gambar. Nah, setelah itu dari dataset yang kita miliki ini kemudian dilakukan mempersiapkannya dengan menggunakan RoboFlow seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini kita akan masuk pada platform RoboFlow sendiri, di mana dalam mempersiapkan dataset ini kita harus meng-create project baru yang kita miliki, yakni bisa kita lakukan yaitu deteksi apa yang kita lakukan, yaitu X, kemudian project name-nya adalah detection X, dan kemudian license-nya adalah CC by 4.0, dan kemudian kita lakukan create public project seperti itu. Nah, untuk langsungnya kita dapat melakukan meninjau dari salah satu ini yang kita punya seperti itu. Nah, setelah datasetnya yang kita drop image-nya itu pada RoboFlow ini, kemudian kita lakukan anotasi untuk masing-masing telurnya. Contohnya seperti berikut, di mana ini merupakan anotasi dari telur ayam Arab, kemudian untuk jenis yang lainnya ini adalah anotasi pada telur ayam horn, dan untuk selanjutnya ini adalah anotasi dari telur ayam kampung. Nah, setelah dilakukan anotasi, kita akan melakukan proses training modelnya dengan mempersiapkannya proporsi dari si data pelatihannya, yaitu 70% untuk data trainingnya, 20% untuk data validate-nya, dan kemudian 10% untuk data testingnya. Nah, setelah
bisa dilakukan pembagian proporsi dari masing-masing dataset ini, kemudian kita latih dan kemudian kita akan lakukan preprocessing dan augmentasi secara manual seperti itu dengan menggunakan RoboFlow. Nah, dapat dilihat pada tampilan berikut bahwa untuk preprocessingnya saya menggunakan flip dengan mode horizontal dan vertikal, kemudian untuk rotasinya menggunakan clockwise dan counterclockwise, kemudian ada cropping, dan untuk processingnya ini dilakukan resize. Nah, kemudian dari preprocessing dan augmentasi yang telah dilakukan ini, kemudian akan dilakukan generate version untuk mendapatkan API dari si RoboFlow-nya agar bisa dihubungkan langsung dengan pemrograman pada Python. Itu. Kemudian kita akan masuk pada coding untuk soal yang nomor 1, di mana yang pertama-tama dilakukan installing GPU terlebih dahulu agar proses komputasi dari model YOLO V8 ini nantinya akan lebih ringan dan cepat. Kemudian setelah itu dilakukan installing pada YOLO versi 8-nya dari Ultralytics seperti berikut. Kemudian dilakukan importing dataset RoboFlow yang telah kita anotasi dan kita training terlebih dahulu tadi dengan menggunakan API yang disediakan. Dimana untuk API yang saya gunakan ini berbeda-beda dari setiap komputer dan project yang dimiliki. Dan kemudian setelah itu dilakukan training model, dimana pada tahapan ini saya menggunakan epoch sebanyak 40 untuk mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Nah, dari hasil pelatihan tersebut didapatkan nilai MAP atau rata-rata presisi ketika terdapat bounding box yang saling tumpang tindih itu sebesar 99,5 yang dapat dilihat pada summary berikut. Terlihat pada gambar ini. Nah, kemudian dari training tersebut kita akan langsung melakukan evaluasi kerja dari model YOLO V8 ini dengan menggunakan confusion matrix, di mana terdapat gambar seperti berikut. Nah, untuk gambar ini dapat kita jelaskan bahwa untuk telur, di mana ketika datasetnya adalah telur Arab, si YOLO versi 8-nya ini akan memprediksi bahwa ini dapat telur kampung dan telur Arab. Sedangkan untuk nilai yang sebenarnya ini adalah telur Arab. Sedangkan untuk yang jenis telur lainnya ini diklasifikasikan dengan benar yaitu pada Horen dan kampung seperti itu. Nah, untuk confusion matrix seperti ini merupakan evaluasi kinerja dari YOLO karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pencahayaan dan warna yang dapat mempengaruhi pendeteksian dari si YOLO-nya. Nah, kemudian dari confusion matrix tersebut terdapat metrik kerja lainnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi model dari YOLO versi 8 ini. Karena untuk yang pertama ini ada CLS loss yang mengukur seberapa baik model untuk memprediksi kelas. Kemudian ada DFI loss yang mengukur seberapa baik model dapat mempelajari fitur-fitur yang relevan untuk mendeteksi objek yang lebih baik. Kemudian ini ada precision yang menggambarkan sejauh mana hasil prediksi ini positif benar atau relevan. Dan kemudian ada recall yang merupakan ukuran untuk menggambarkan sejauh mana model ini dapat menemukan semua objek dalam datasetnya. Nah, untuk masing-masing sendiri ini metrik kerjanya dapat dilihat pada grafik bahwa untuk CLS-nya LCLS loss-nya ini turun, dan kemudian untuk DFL loss-nya ini turun juga, dan kemudian untuk matrix precision-nya ini berada pada angka 0,8, dan untuk matrix recall-nya ini berada pada angka 1. Nah, dari model yang digunakan ini dapat dilihat seperti berikut dengan gambar-gambarnya, yaitu untuk yang pertama ini ada Horen dan kampung, dan ini terlihat juga terdapat kesalahan untuk beberapa kesalahan untuk mendeteksi si telur ayam kampung dan telur ayam Arab seperti itu. Nah, dari model YOLO yang digunakan ini dapat disimpulkan bahwa model
YOLO versi 8 ini dapat mendeteksi ketiga jenis telur ini dibuktikan dengan precision-nya yang lebih dari 80% dan recall-nya yang 100%. Nah, lalu bagaimana pengaruh warna dan bentuk pada YOLO di citra telur yang berjumlah 60 ini dan seberapa jauh kemampuan YOLO dalam mendeteksi citra telur yang berjumlah 60 ini pada soal yang pertama. Nah, pertama kita tinjau dari pengaruh warnanya, di mana deteksi objek dengan menggunakan YOLO versi 8 ini dipengaruhi oleh warna objek, di mana objek dengan kontras warna yang berbeda dengan background-nya ini akan lebih mudah terdeteksi dengan YOLO versi 8 ini. Sedangkan jika warna objek ini hampir sama dengan background, maka YOLO ini akan sulit mengenali objek. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin kontras warna objeknya dengan background, maka semakin tinggi akurasi YOLO dalam mendeteksi objek telur yang kita miliki. Nah, pada soal nomor 1 ini, citra telur yang dideteksi menggunakan background ini berwarna putih, sehingga tampak pada model pendeteksian telur tadi bahwa telur Arab ini memiliki kecenderungan berwarna putih, sehingga menghasilkan akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan telur ayam lainnya yang dapat kita lihat pada confusion matrix tadi. Kalau misalnya telur ayam Arab ini dideteksi sebagai telur ayam kampung dan dapat juga dideteksi sebagai telur ayam Arab. Untuk selain kontras, konsistensi warna juga berpengaruh pada performa YOLO versi 8, di mana apabila satu gambar ini diambil saat kondisinya cahayanya ini rendah atau banyak bayangan, sedangkan pada gambar pada jenis yang sama ini tidak atau berlainan, maka YOLO versi 8 ini akan sulit mengenali fitur-fitur yang ada pada objek tersebut. Nah, hal yang sama ini juga terjadi pada saat kondisi cahayanya yang terlalu terang atau pada saat siang hari pengambilannya. Nah, pada dataset telur yang diambil ini terdapat beberapa foto telur yang dalam kondisi penerangan yang tinggi dan rendah yang terlihat pada ada bayangan pada objek, sehingga tidak heran apabila dalam kondisi cahaya yang tinggi, telur Arab ini teridentifikasi sebagai telur ayam kampung dan sebaliknya. Lalu untuk yang soal yang pertama ini, jika ditinjau dari pengaruh bentuknya, deteksi objek dengan menggunakan YOLO versi 8 ini dipengaruhi oleh bentuk objek, mana bentuk objek yang sederhana seperti oval dan lingkaran ini akan lebih mudah dideteksi oleh YOLO. Nah, secara bentuk, ketiga jenis telur ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, di mana telur ayam horeb ini memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih oval. Kemudian untuk telur kampung ini akan ukurannya lebih kecil dibandingkan telur horen, serta berbentuk oval yang lonjong seperti itu. Nah, kemudian untuk yang telur Arab ini akan berukuran lebih kecil dan dia berbentuk oval. Nah, tidak hanya itu, bentuk telur ini juga dipengaruhi oleh variasi jarak dan angle saat kita melakukan pengambilan gambar tadi yang seperti saya tunjukkan pada dokumen tadi. Nah, untuk jarak yang jauh ini dapat mengurangi detail objek sehingga piksel gambar ini akan semakin kecil, yang mengakibatkan performa YOLO-nya ini juga akan turun seperti itu. Nah, sementara pengambilan objek yang berbeda dengan gambar 3 dimensi ini akan menyebabkan YOLO ini sulit untuk memahami bentuk objek ini secara akurat. Nah, oleh sebab itu, semakin banyak data latih yang menggunakan variasi jarak dan angle, atau bisa dikatakan lebih dari 60 gambar, ini akan semakin besar kemungkinannya YOLO versi 8 ini mampu mendeteksi objek secara presisi dan akurat. Kemudian sama seperti dengan tahapan sebelumnya, perbedaan mencolok yang terdapat pada nomor 2 ini dengan nomor 1 ini adalah citra yang digunakan, yaitu citra gabungan dari ketiga jenis telur, ya dengan totalnya ini adalah 30 citra. Nah, berdasarkan training model yang sama seperti sebelumnya, yaitu dilakukan dengan installing GPU terlebih dahulu, kemudian installing YOLO dengan Ultralytics, dan kemudian mengimpor dataset dari API yang ada di Road2Flow dengan sebelumnya telah dilakukan preprocessing dan augmentasi secara manual. Kita akan melakukan training model dengan epochnya ini sebanyak 40, dan didapatkan dari training model ini nilai MAP 50 atau rata-rata presisi ketika terdapat bounding box yang saling tumpang tindih ini sebesar 99,5%.
Kemudian untuk metrik kerja lainnya seperti yang digunakan pada nomor 1 tadi, terdapat ada confusion matrix yang terlihat bahwa untuk deteksi telur yang soal nomor kedua ini lebih cenderung lebih presisi dan akurat, yang nampak pada confusion matrixnya, di mana untuk telur Arab sendiri dideteksi 100% dengan telur Arab. Kemudian untuk yang telur Horen ini juga dideteksi 100% benar menjadi telur Horen, dan telur ayam kampung juga dideteksi secara 100% benar sebagai telur ayam kampung. Nah, selain menggunakan confusion matrix, kita juga dapat mengevaluasi model dari YOLO V8 ini dengan menggunakan grafik-grafik berikut. Nah, kemudian seperti CLS loss yang mengukur seberapa baik model untuk memprediksi kelas. Kemudian DFL loss seperti tadi mengukur seberapa baik model dapat mempelajari fitur-fitur yang relevan untuk mendeteksi objek dengan lebih baik. Dan kemudian ada precision di sini untuk menggambarkan sejauh mana hasil prediksi model yang positif benar atau relevan. Dan kemudian yang terakhir ini ada recall yang merupakan ukuran untuk menggambarkan sejauh mana model dapat menemukan semua objek yang ada di dalam dataset. Nah, di mana untuk yang pada grafik ini soal nomor 2 terlihat juga pada grafik box loss, CLS loss, dan DFL loss ini adalah turun, dan kemudian untuk matrix precision-nya dan recall-nya ini mencapai angka 1 atau 100%. Dan kemudian kita dapat menampilkan gambar-gambarnya untuk melihat bagaimana kinerja dari si YOLO versi 8 ini untuk mengidentifikasi 3 jenis telur yang berbeda dalam satu gambar. Nah, seperti berikut. Kemudian kita lakukan validasi dan kemudian kita lakukan mengambil kesimpulan dari model YOLO yang digunakan. Dari model YOLO yang digunakan ini dapat disimpulkan bahwa model YOLO versi 8 ini dapat mendeteksi ketiga jenis telur yang dibuktikan dengan nilai precision dan recall-nya tadi yaitu sebesar 1%. Nah, dari model YOLO versi 8 yang tadi kita berikan secara koningan tadi, dapat dianalisis bahwa kinerja YOLO versi 8 ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni warna dan bentuk seperti pada soal pertama tadi. Untuk yang pengaruh warna, ditinjau dari warnanya, YOLO versi 8 ini mendeteksi objek melalui warna yang dimiliki. Tampak pada gambar berikut ini bahwa dari ketiga jenis tersebut, warna telur ayam Horen paling gelap dibandingkan dengan kedua jenis lainnya. Kemudian namun jika dilihat pada gambar kedua dan ketiga ini, dapat dilihat bahwa pendeteksian jenis telur yang dilakukan oleh YOLO ini kurang tepat karena adanya pengaruh intensitas cahaya saat pengambilan foto. Nah, di mana pada gambar ini terlihat bahwa kondisi pencahayaannya ini lebih gelap dibandingkan dengan gambar yang tadi sebelumnya yang ditandai dengan adanya bayangan telur, dan sehingga deteksi pada telur ini dilakukan secara kurang tepat, kurang presisi. Nah, kemudian untuk pengaruh bentuknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bentuk dari ketiga jenis telur ini berbeda, di mana Horen ini lebih besar dan oval, kemudian untuk kampung ini lebih kecil dan lonjong seperti itu. Nah, kemudian untuk yang Arab ini juga ukurannya kecil, sama seperti dengan telur kampung, namun dia bentuknya lebih oval seperti itu. Nah, namun karena dilakukannya augmentasi serta terdapat variasi dari jarak dan angle saat melakukan pengambilan gambar, maka bentuk telur ini akan sedikit berbeda dari tampak aslinya. Nah, oleh sebab itu, performa YOLO dalam mendeteksi jenis telur ini dapat menurun. Nah, dari kedua soal ini dapat dikatakan bahwa semakin sering YOLO ini digunakan untuk deteksi objek berdasarkan bentuk dan warnanya, maka hal ini akan berpengaruh pada sistem kerja dari YOLO sendiri, karena semakin mirip bentuk dan warna yang diberikan pada data latih, maka penilaian dan deteksi YOLO ini akan cenderung lebih bias seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk pada soal yang terakhir, yakni bagaimana perbedaan rentang RGB pada tiap jenis telurnya pada citra yang berjumlah 60 telur seperti pada soal yang pertama.
Namun sebelum menganalisis itu terlebih dahulu, saya akan menampilkan coding yang digunakan untuk menganalisis RGB pada tiap channelnya untuk masing-masing telur dan untuk setiap jenis telurnya. Nah, di mana untuk yang pertama ini kita lakukan memasukkan dataset yang kita miliki pada drive yang terkait, yaitu berjumlah 60 citra untuk masing-masing jenisnya, yaitu 20 citra untuk Arab, dan Horen 20 citra, dan Kampung 20 citra. Kemudian kita akan masuk pada coding, di mana dari dataset yang kita miliki yang telah kita simpan pada drive ini, kemudian kita akan lakukan pengimporan library dengan menggunakan CV2 dan Matplotlib untuk menampilkan bagaimana perhitungan rata-rata serta menampilkan histogram yang digunakan untuk menampilkan rentang RGB pada setiap telurnya. Kemudian setelah itu dilakukan drive.mount yang digunakan untuk pemanggilan fungsi dari drive yang kita miliki untuk mendapatkan dataset yang telah disimpan pada drive-nya. Kemudian setelah itu dilakukan pengkodingan dengan menggunakan fungsi dev visualize_RGB yang digunakan untuk melakukan perhitungan rata nilai RGB untuk setiap jenis telurnya seperti pada berikut. Dan kemudian untuk memvisualisasikan rentang dari RGB tersebut dengan menggunakan histogram, dan kemudian kita cari range dan min-nya dari setiap foto dari telur itu, dan kemudian kita langsung mengkalkulasi overall range dan min dari setiap jenis telur seperti itu. Kita akan masuk dari salah satunya, di mana pada gambar yang ini terlihat bahwa rentang histogramnya ini naik turun, di mana untuk red range-nya ini berada pada 55 hingga 230, di mana 0 ini merupakan warna yang gelap dan 255 pixel ini merupakan warna yang terang seperti itu. Nah, kemudian untuk green range-nya ini ada 19 sampai dengan 238, dan untuk blue range-nya ini mencapai 0 sampai dengan 240, sehingga untuk rata-rata dari jenis ayam Horen yang pada gambar ini memiliki rata-rata red-nya pada channelnya yaitu 158 sekian, dan green-nya yaitu 122 sekian, dan untuk blue-nya 96 sekian. Hal yang sama juga dilakukan pada jenis telur ayam Arab dan telur ayam kampung seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa pendeteksian dan pengkalkulasian rata-rata serta range-nya untuk masing-masing telur ini, kemudian akan disimpulkan bahwa untuk tiap jenis telurnya itu memiliki mean sendiri yang tampak pada hasil berikut. Nah, dari proses komputasi rata nilai RGB pada tiap telurnya ini diperoleh seperti berikut. Dengan rentang masing-masing jenis telur ini adalah 0 sampai dengan 255 pixel, di mana 0 ini adalah gelap seperti yang saya jelaskan tadi, dan 255 ini adalah terang. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada channel blue yang paling rendah ini tampak pada jenis telur ayam Horen sekitar 89,25 sekian, yang hal ini sesuai dengan tampak pada kondisi lapangannya bahwa telur ayam Horen ini memiliki warna yang lebih gelap, yaitu coklat gelap, dibandingkan dengan dua telur ayam lainnya. Sedangkan untuk pada telur ayam kampung ini nilai channel R-nya yaitu red-nya dan green-nya ini termasuk tinggi dari kondisi yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa telur ayam kampung ini memiliki warna yang lebih terang dibandingkan dua telur ayam lainnya. Sementara untuk yang telur ayam Arab ini mendapatkan channel nilai rata-rata channel tiap RGB-nya ini berada pada posisi yang tengah seperti itu. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa telur ayam Arab ini memiliki warna yang medium atau coklat terang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis telur ini warna yang paling terang adalah ayam kampung, kemudian warna yang terang kedua adalah ayam Arab, dan warna yang paling gelap adalah telur ayam Horen. Sekian penjelasan saya mengenai deteksi
3 jenis telur menggunakan metode Euro versi 8 berdasarkan pengaruh warna, bentuk, variasi, jarak, dan angle, serta nilai RGB. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penjelasan saya, dan terima kasih.